Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat sejahtera. Laki kuburan sun aja baik. Tadi ada murah. Beberapa hari terakhir saya merenung. Begitu banyak orang yang melakukan request tentang ilmu hikmah, tentang ilmu laduni, tentang ilmu yang tidak semua orang mendapatkannya. Ilmu hikmah, ilmu laduni, dalam bahasa yang lainnya kesaktian lah. Dimana dengan kesaktian itu bisa mengobati orang-orang yang memang terkena santet atau terkena penyakit-penyakit aneh lah. Saya sedih mendengar orang-orang yang merasa sok tahu, merasa sedih dengan orang-orang yang merasa sok pintar, merasa sedih dengan orang-orang yang sok punya ilmu hikmah, yang mungkin dengan memojokkan seseorang, taruh Gus Samsudin lah, dia merasa paling benar, dia merasa paling berilmu tinggi, padahal belum tentu. Kalau kita mau jujur dengan Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Al-Quran merupakan petunjuk dan tidak ada keraguan padanya. Saya sendiri punya ilmu hikmah, saya sendiri punya ilmu kesaktian. Mau membunuh seseorang gampang bro, mau menghancurkan musuh-musuh saya gampang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan itu. Namun saya takutnya gimana ya, karena nanti kita akan dipertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Malik Yaumiddin, di mana Allah menjadi hakim. Dari A sampai Z akan dipertanggungjawabkan. Dari yang terlihat sampai yang terlihat akan dipertanggungjawabkan. Makanya saya beberapa hari terakhir tidak pernah mempersalahkan Gus Samsudin. Benar salah yang menilai hanya Allah, bukan manusia. Karena Allah pernah berkata bahwa apa yang oleh manusia disangka baik belum tentu baik di mata Allah. Apa yang disangka manusia jelek, buruk, belum tentu jelek atau buruk di mata Allah. Semuanya masih dalam lingkaran tanda tanya. Siapakah yang benar? Yang wajib menentukan benar salah hanya Allah. Jadi saya tidak mau memponis Gus Samsudin, tetapi banyak orang-orang yang sok punya ilmu hikmah mempersalahkan. Bagaimana Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang pilih di antara mereka. Orang-orang yang punya ilmu hikmah, kesaktian itu adalah pilihan Allah. Tetapi kata Allah, ketika mereka sudah terpilih, faminhum zalimun li nafsihi, mereka menggunakan kesaktiannya, kemampuannya hanya untuk mencari ketenaran, hanya untuk mencari uang, hanya untuk mencari pengikut, bukan mencari keridhaan Allah.
Di sini sudah jelas, tidak semua orang bisa menerima ilmu hikmah. Ilmu hikmah bisa saja lentur kalau mereka tergoda harta, tahta, dan wanita. Orang-orang yang punya ilmu hikmah adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Yarji'in ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang sudah rindu, cinta, kangen untuk bertemu dengan Allah. Kalau ada orang-orang yang punya ilmu hikmah masih mencari ketenaran, masih mencari kekayaan, masih mencari wanita, yakinlah mereka bukan orang-orang hikmah. Mereka sudah gagal jadi manusia-manusia yang mempunyai ilmu hikmah. Orang-orang yang punya ilmu hikmah, mereka bersatu dengan alam, sehingga tidak kelihatan kesaktiannya, tidak kelihatan kehebatannya. Kehebatan dan kesaktiannya akan terlihat manakala dia mau dan diizinkan oleh Allah untuk menyembuhkan seseorang. Gak perlu memponis Gus Samsudin sebagai orang yang bersalah, karena kalian bukan Allah. Sudah saja serahkan semuanya kepada Allah. Masalah ilmu hikmah ini adalah urusan Allah. Allah yang ngasih, Allah yang mencabut kembali. Ilmu hikmah bukan sulap. Sulap itu cuma trik. Ilmu hikmah adalah sesuatu ilmu dari Tuhan yang memang diwariskan pada seseorang untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat manusia. Stop perbincangan ilmu hikmah ini, karena kalian akan semakin bingung dan membingungkan, akan semakin ngaco, akan semakin tersesat di jalan Allah. Biarkan urusan Gus Samsudin dengan rambut merah diselesaikan di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.